Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kita boleh bertemu dan untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mari, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru ini. Hari di mana Tuhan memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh berkarya dalam hidup ini. Mari Bapa, beracara Engkau Tuhan di tengah-tengah setiap pekerjaan yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan. Berikan kami sukacita ya Bapa. Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul dari renungan pagi hari ini adalah Air Kehidupan. Air Kehidupan. Diambil dari Yohanes 4 ayat 13-14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 4 ayat 13-14. Saudara-saudari yang saya kasihi, orang-orang yang kita cintai adalah orang yang paling bisa membuat kita merasa bahagia. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang paling bisa membuat kita bersedih. Selama puluhan tahun saya hidup, berkali-kali mengalami kebahagiaan karena orang-orang yang saya cintai. Namun juga telah berkali-kali disakiti luar biasa oleh orang-orang yang saya cintai tersebut. Dan kadang luka-luka batin itu belum dapat hilang secara penuh dalam hati saya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini adalah cerita mengenai Yesus yang sedang melalui kota Samaria dan sedang duduk di dekat sumur Yakub dan bertemu dengan seorang Samaria, seorang perempuan Samaria dan meminta minum kepada orang Samaria tersebut. Dan setelah terjadi percakapan, Yesus mengatakan barang siapa yang meminum air ini, air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang Tuhan berikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Inilah kekuatan, inilah modal pada waktu kita disakiti oleh orang-orang yang kita sayangi atau oleh siapapun. Jika kita datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, menaikkan doa-doa dan membaca firman Tuhan sebagai janjinya dan kehendaknya dalam hidup kita, maka kita akan mampu mengampuni, membuang segala sakit hati dalam diri kita. Kita tidak akan minum lagi dari air dunia ini. Kita tidak akan mencari lagi pemutusan permasalahan atau pemecahan masalah dari dunia ini. Karena dalam dunia ini kita akan mengalami kehausan lagi. Atau kita akan mengalami masalah lagi dan kita tidak kecewa lagi dan kita akan kecewa lagi.
Tapi pada waktu kita terus minum firman Tuhan itu dari Tuhan, dengan terus menerus, artinya bukan minum sekali firman Tuhan atau datang kepada Tuhan sekali, tapi terus menerus berdoa dan membaca firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, Tuhan akan mengatakan bahwa engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan kecewa lagi. Walaupun kau disakiti, engkau tetap disakiti, tapi engkau tidak akan kecewa lagi. Malahan engkau akan menjadi sumber dari sukacita itu yang memancar kepada orang lain. Itu janji Tuhan kepada kita. Tetapi tidak mudah. Kita perlu proses. Tetapi dalam proses itulah Tuhan akan membukakan jalan untuk memampukan kita memaafkan orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengangkat satu cerita firman Tuhan juga antara ayah dengan si sulung dan si bungsu, di mana si bungsu menghabiskan uang dari pembagian hartanya, dan tentunya orang tuanya sangat kecewa. Ditambah lagi si abangnya, yaitu si sulung, tidak menerima sikap ayahnya pada waktu menerima anak si bungsunya itu datang untuk bertobat. Si sulung kecewa dan marah kepada papanya. Dua hal yang membuat kekecewaan orang tua ini. Tetapi orang tua ini mampu dan sanggup menerima kedua-duanya, dan saya yakin itu akan membereskan anak-anaknya. Di mana pertama, dia katakan kepada si sulung, engkau selama ini setiap hari bersama-sama dengan aku. Milikku adalah milikmu. Tetapi adikmu yang dulu hilang, dia sudah kembali datang di tengah-tengah kita. Yang dulu berdosa, tapi sekarang dia mau bertobat dan hadir bersama, berkumpul dengan kita. Tidakkah kita mau menerimanya? Memaafkan. Bahkan memancarkan sukacita atau kemampuan memaafkan itu kepada orang lain, pada si sulung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu proses. Tuhan katakan, kalau engkau minum dari air yang kuberikan, minum dalam arti bukan minum sekali, minum terus menerus dari sumber Tuhan itu, maka engkau tidak akan haus lagi. Bahkan engkau akan menjadi sumber dan memancar buat sekitar orang sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam proses itu kau datang kepada Tuhan, mengeluarkan seluruh isi hatimu kepada Tuhan melalui doa-doamu kepada Tuhan. Bahkan sampai kau mengeluarkan air mata dan terus membaca firman Tuhan untuk mengetahui apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau terhadap dirimu dalam hidupmu yang singkat ini. Maka engkau akan mendapatkan berlian itu, akan mendapatkan intan itu, akan mendapatkan sumber air itu. Itu Allah sendiri dalam hidupmu. Bahkan engkau akan memancarkan air itu kepada seluruh keluargamu, bahkan kepada semua orang yang berhadapan dengan engkau. Selamat pagi, selamat melangkah, selamat meminum terus air yang daripada Tuhan. Maka itu akan memancar sampai pada kehidupan yang kekal dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.